Selipan ajaran Srijaya KASUNU pada hari penampahan Galungan, sebuah upacara keagamaan yang berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu dinyatakan sebagai rerahinan, dalam bahasa dikenal hari raya. Berbagai macam upacara yang dikenal yajnya ini, gabungan dari sumber sastra, disiplin perilaku yang baik dan format energi berwujud Banten, merupakan format perubahan sikap spiritual masyarakat Bali kuno yang sebelumnya total pada prinsip jenana dan raja marga. Itulah uraian pada Lontar Srijaya Kasunu. Lontar Srijaya Kasunu memberi sandi, signal, akan munculnya kemerosotan level spirit masyarakat dari standar dalam yang penuh rahasia, jenana, keluar lebih bersifat tampak nyata, wujud perilaku beragama standar. Namun tidak serta-merta lantas mengeksplorasi kegagalan tafsir masyarakat biasa terhadap para praktisi jenana seperti sosok Maya dan Nawa sebagai adharma, yang dinyatakan melarang masyarakatnya untuk menyembah Tuhan Asteris, yang meyakini mitos Batara Indra sebagai pemegang dharma, telah mengalahkan tokoh Maya dan Nawa sebagai adharma. Sehingga kita akan kehilangan dasar ajaran sebagai wujud tradisi yang berkelanjutan. Marilah kita menggali lebih dalam melalui metode sastra yang sangat penting sekali sebagai landasan beragama yang harmonis pada segala macam perbedaan. Galungan termasuk rerahinan jagat karena hampir seluruh umat Hindu di Indonesia merayakannya sebagai hari raya keagamaan, dan merupakan praktek beragama secara masif. Walaupun di dalamnya masih banyak kekeliruan tafsir atas tradisi yang kurang dilandasi kajian sastra bahkan jenana. Kata galungan hampir tidak diketemukan dalam kosakata bahasa Bali masa Neo-Hindu yang dicarikan landasan dari kitab suci, namun kalau ditinjau pada zaman Bali kuno, di mana masih satu aliran dengan Sunda, Jawa Purba, maka kata galungan terdiri dari kata galung dan akhiran, an, berarti memiliki pengertian, pelepasan. Maka itu dikenal padewasan. Uncal balung. Uncal balung memiliki arti pelepasan energi. Yang dimaksud adalah energi yang tidak bermanfaat dan menjadi sumber penderitaan. Pada hari Selasa Wage Dunggulan, yang dikenal penampahan galungan memiliki makna yang sangat dalam. Pada landasan sastra jenana, uraiannya sebagai pelepasan dari 3 sifat tributa, yang dinyatakan sebagai sumber penderitaan. Dipaparkan secara jelas pada Lontar Srijaya Kasunu dan Tutur Panca Durga. Penampahan galungan dengan tradisi membuat bahan ritual upakara dari daging babi oleh masyarakat kebanyakan. Mengambil selipan sastra pada perilaku praktisi tantra, namun pelaksanaannya yang jauh berbeda. Dalam tradisi tantra, praktisinya menghaturkan sujud bakti secara jenana yoga kepada Batari Durga, Dewi Mahakali, yang diwujudkan dirinya sebagai Sang Hyang Birawi yang telah menguasai sifat-sifat buta dan telah sempurna pada kualitas pribadi yang sesuai dengan ajaran, yakni paramita yang prakteknya adalah wujud welas asih pada semua makhluk. Dalam Lontar Srijaya Kasunu memang dipaparkan bahwa dengan seiringnya kualitas jenana yang sudah menurun, maka diperkenankan dengan simbol upakara. Namun dalam rangkaian upakara yang sesuai dengan pelutuk Banten dan tetap bersumber pada ajaran leluhur yakni Siwa Buddha Kalpa. Dalam berbagai sumber, masyarakat Bali memakai sistem yang menyesuaikan antar daerah, namun tetap pada prinsip ajaran yakni ngaturang soda kepada Sang Hyang Tributa yakni Buta Galungan.
Buta Dunggulan dan Buta Amangkurat sebagai sosok energi ketiga alam semesta yang memasuki dan mempengaruhi sifat manusia yang bersumber dari pribadi Batari Durga. Tradisi natap biakala dan soda Sang Hyang Tributa di tengah natah berbahan daging babi yang bertujuan untuk mengeluarkan energi Tributa dari dalam tubuh. Selanjutnya baru dilakukan natap Ayaban Tumpeng Tipat 5 sebagai pengukuhan tubuhnya telah diayomi Sang Hyang Pancatathagata sebagai pengayom tubuh manusia agar bisa selalu menjaga kualitas tubuh. Mental dan spiritual adalah arahan dari kutipan lontar Srijaya Kasunu yang dikuatkan lagi pada lontar Empu Lutuk sebagai landasan pembuatan Banten Upakara. Tradisi ini mengingatkan kita untuk selalu waspada pada sifat Sang Hyang Tributa yang bisa saja menimbulkan penyakit darah tinggi karena sifat emosional yang berlebihan, serakah serta yang lainnya, dan harus dilakukan pelepasan atau galung, uncal balung. Dalam perkembangan zaman neo-Hitnu saat ini, masyarakat malah menyantap dengan pesta pora berbahan daging babi. Sebagai tafsir yang keliru bahkan sangat jauh dari ajaran Tantra itu sendiri. Kalau demikian caranya, yakni dengan menyantap daging babi ke dalam tubuh, maka justru energi Tributa akan tetap berada dalam tubuh manusia. Bahkan sifat dan wujud buta-buta lainnya akan berkembang lagi dalam tubuh manusia. Wajar saja kalau kita sering mendengar dan bahkan mengalami pengaruh Sang Hyang Tributa, terutamanya emosional tingkat tinggi pada kehidupan sehari-hari. Keserakahan yang tidak hilang dan selalu dirundung sifat ragu-ragu sebagai tampak tidak pernah mencapai apa yang diinginkan dalam kehidupan. Khususnya pada penampahan galungan, sering sekali kita menemui masyarakat yang mabuk-mabukan. Ini semua karena pengaruh menempatkan sifat buta di dalam diri manusia lagi, dan wajar sajalah. Kekeliruan tafsir ini sudah mendarah daging pada hampir kebanyakan masyarakat. Tapi karena belum ada yang mengamati, menyelidiki bahkan menggali kebenaran ajarannya, maka wajar juga masih banyak yang belum melakukan sesuai arahan dari paparan lontar yang sesuai. Para praktisi Jnana Yoga yang masih kuat pada tradisi Tantra cukup memiliki alasan secara cerdas dan berlogika seandainya bisa tetap melakukan tradisi pemujaan kepada Batari Durga di tengah natah sebagai tradisi masyarakat yang heterogen, dan bisa mempertanggungjawabkan etika moral dan susilanya sebagai manusia yang unggul di segala bidang. Peran lembaga umat sangat penting dalam situasi seperti ini. Sebagai penggali dan pengembang agama haruslah menjadi tauladan dan contoh pengembang ajaran yang benar dengan cara yang benar pula, agar masyarakat tidak salah atau keliru dalam pelaksanaan berbagai tindakan keagamaan. Apalagi menyangkut perkembangan etika moral dalam rangka membangun sumber daya umat yang unggul dan tangguh di berbagai bidang kehidupan. Semoga juga masyarakat bisa menjadikan tradisi ini sebagai aplikasi ajaran yang sempurna. Di samping melaksanakan tradisi yang unik dan penuh makna filosofi yang tinggi di mata umat dan masyarakat lainnya. Sura Dira Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti.